Kisah hidup Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Di kota Mekah yang pada zamannya merupakan pusat perdagangan, budaya, dan agama di Jazirah Arab, sekitar tahun 585 Masehi, lahirlah seorang tokoh legendaris dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Khalid dilahirkan dalam keluarga terhormat dan berpengaruh dari suku Quraisy, suku terkemuka di Mekah yang tidak hanya menjaga Ka'bah, tempat suci umat Arab, tetapi juga memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang dominan. Ayah Khalid, Walid bin Mughirah, adalah seorang pemimpin terpandang dalam suku Quraisy. Ia merupakan salah satu kepala klan Makhzum, salah satu klan paling kuat dan berpengaruh dalam struktur sosial suku Quraisy. Klan Makhzum dikenal sebagai keluarga bangsawan yang kaya raya, dengan kekuatan militer dan peran penting dalam politik Mekah. Kehidupan keluarga Khalid bin Walid dipenuhi dengan kemewahan dan pengaruh, memberinya akses ke pendidikan dan pelatihan yang luar biasa. Sejak kecil, Khalid telah menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi perang dan keterampilan bertarung. Lingkungan keluarganya yang kaya dan berpengaruh memungkinkannya mendapatkan pelatihan militer intensif sejak dini. Ia diajarkan menggunakan berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan panah, serta taktik dan strategi perang yang rumit. Sebagai bagian dari keluarga bangsawan, Khalid juga dididik dalam kepemimpinan, diplomasi, serta pengetahuan tentang tradisi dan adat istiadat suku Quraisy. Khalid tumbuh menjadi pemuda tangguh, cerdas, dan penuh ambisi. Kehidupan masa kecilnya yang dipenuhi dengan latihan militer dan pendidikan ketat membentuknya menjadi prajurit handal dan pemimpin visioner. Latar belakang keluarganya yang kuat dan terhormat memberikan keunggulan materi sekaligus membentuk karakter Khalid menjadi seorang yang percaya diri, berani, dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap keluarga dan sukunya. Dengan segala kelebihannya, Khalid bin Walid tumbuh sebagai sosok yang disegani di kalangan suku Quraisy. Namun, sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid dikenal sebagai salah satu musuh paling tangguh dan berpengaruh bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Sebagai bangsawan Quraisy dari klan Makhzum, Khalid memiliki loyalitas kuat terhadap tradisi dan keyakinan nenek moyangnya. Pada masa itu, suku Quraisy, termasuk keluarga Khalid, menentang keras dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, melihatnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan, status quo, dan nilai-nilai tradisional. Khalid memainkan peran penting dalam usaha Quraisy untuk menghalangi penyebaran Islam. Salah satu momen paling menonjol dalam kehidupan Khalid sebelum memeluk Islam adalah keterlibatannya dalam Perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Perang ini terjadi sebagai respons atas kekalahan telak Quraisy dalam Perang Badar, di mana kaum muslimin meraih kemenangan meski jumlah pasukan mereka lebih sedikit. Dipimpin oleh Abu Sufyan, Quraisy bertekad membalas kekalahan tersebut dan mengerahkan kekuatan mereka, termasuk pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dalam Perang Uhud, Khalid bin Walid menunjukkan kecerdasan taktis dan keberanian yang luar biasa. Ia memimpin pasukan kavaleri Quraisy dengan ketangkasan dan strategi matang. Pada awalnya, kaum muslimin menang berkat strategi brilian Nabi Muhammad. Namun, kesalahan fatal terjadi ketika para pemanah muslim meninggalkan posisi mereka sebelum diperintahkan, tergoda oleh harta rampasan perang. Melihat celah ini, Khalid bin Walid cepat mengambil inisiatif dan memimpin pasukan kavalerinya untuk menyerang balik dari arah tak terduga. Serangan mendadak Khalid hampir menyebabkan kekalahan besar bagi kaum muslimin. Pasukan Quraisy berhasil menimbulkan kerugian signifikan dan Nabi Muhammad sendiri terluka dalam pertempuran tersebut. Meskipun akhirnya kaum muslimin mempertahankan posisi mereka, Perang Uhud menjadi pelajaran berharga tentang disiplin dan ketaatan dalam perang. Peran Khalid dalam pertempuran ini mengukuhkan reputasinya sebagai ahli strategi yang cerdik dan pemberani. Keislaman Khalid bin Walid adalah peristiwa paling bersejarah dalam hidupnya, menandai titik balik yang mengubah jalan hidupnya dan perjalanan dakwah Islam.
Khalid memeluk Islam pada tahun 8 Hijriah, 629 Masehi, beberapa bulan sebelum pembebasan Mekah, Fathu Makkah. Keputusannya tidak terjadi tiba-tiba, melainkan melalui proses perenungan dan pencarian spiritual mendalam. Sebelum memeluk Islam, Khalid adalah prajurit dan pemimpin perang tangguh di pihak Quraisy, dikenal sebagai musuh kaum muslimin dengan kecerdasan taktis dan keberanian luar biasa. Namun, di balik ketangguhan di medan perang, hati Khalid digerakkan oleh pertanyaan mendalam tentang kebenaran dan makna kehidupan. Ia merenungkan kelemahan keyakinan tradisionalnya terhadap berhala dan sistem kepercayaan suku Quraisy. Perubahan besar dalam hidup Khalid dimulai dengan mimpi penuh makna. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dalam kegelapan pekat, simbol kepercayaan syirik yang dianutnya. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, menyinari kegelapan dan membawanya menuju tempat penuh kedamaian dan kejernihan. Mimpi ini begitu kuat dan mengesankan, membuat Khalid merenungkan maknanya. Ia merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah, mengisyaratkan agar ia meninggalkan kegelapan syirik dan menuju cahaya kebenaran Islam. Setelah bermimpi, Khalid menemui saudaranya, Walid bin Walid, yang lebih dahulu memeluk Islam. Walid adalah sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan keteguhan iman dan kecintaannya terhadap Islam. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Khalid, karena melalui bimbingan dan penjelasan dari saudaranya, ia semakin yakin akan kebenaran Islam. Walid menjelaskan tentang ajaran tauhid, keindahan Islam, dan kebesaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Penjelasan ini semakin membuka hati Khalid dan menguatkan tekadnya untuk memeluk Islam. Dengan penuh keyakinan, Khalid akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Momen ini menjadi saksi sejarah mengharukan. Nabi Muhammad, yang mengenal Khalid sebagai musuh tangguh, menyambutnya dengan kehangatan dan kegembiraan. Nabi tidak hanya menerima Khalid dengan tangan terbuka, tetapi juga memujinya dengan sebutan yang sangat mulia, pedang Allah yang terhunus, Saifullah al-Maslul. Julukan ini menggambarkan bagaimana Nabi melihat potensi besar dalam diri Khalid sebagai pemimpin perang yang akan membela Islam dengan kekuatan dan kecerdasannya. Keislaman Khalid bin Walid bukan sekadar perubahan keyakinan, tetapi juga awal babak baru dalam hidupnya. Ia yang sebelumnya dikenal sebagai musuh Islam, kini menjadi salah satu pembela terkuat dan paling setia. Keputusannya memeluk Islam membawa dampak besar bagi umat Muslim, karena Khalid membawa keahlian militer, strategi perang, dan kepemimpinan luar biasa. Keislamannya menjadi bukti nyata bahwa hidayah Allah dapat menyentuh siapapun, bahkan yang sebelumnya berada di pihak berlawanan. Pada tahun 8 Hijriah, 630 Masehi, pembebasan Mekah, Fathu Makkah, menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam. Peristiwa ini tidak hanya menandai kemenangan besar kaum muslimin, tetapi juga menjadi bukti kebesaran Nabi Muhammad sebagai pemimpin penuh kasih sayang dan bijaksana. Dalam peristiwa agung ini, Khalid bin Walid, yang baru saja memeluk Islam, memainkan peran penting yang menunjukkan kesetiaan, kedisiplinan, dan kehebatannya sebagai seorang panglima perang. Setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid langsung menunjukkan komitmennya yang tinggi untuk membela agama yang baru dianutnya. Tanpa ragu-ragu, ia turut serta dalam misi besar pembebasan Mekah yang bertujuan mengembalikan kota suci itu ke tangan kaum muslimin dan membersihkannya dari segala bentuk kemusyrikan. Meskipun Mekah akhirnya dapat ditaklukkan tanpa pertumpahan darah berkat diplomasi dan kebijaksanaan Nabi Muhammad, Khalid tetap diberikan tugas khusus yang membutuhkan keahlian dan ketegasannya. Nabi Muhammad menugaskan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kecil yang bertugas menghadapi kelompok-kelompok yang menolak masuk Islam dan berpotensi melakukan perlawanan. Tugas ini tidak mudah, karena Khalid harus menghadapi sisa-sisa kekuatan Quraisy yang masih bersikeras mempertahankan kepercayaan tradisional mereka. Dalam menjalankan misinya, Khalid bin Walid menunjukkan kecerdasan taktis dan ketegasan yang menjadi ciri khasnya. Ia memimpin pasukannya dengan penuh strategi,
memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan perintah Nabi Muhammad. Meskipun dikenal sebagai prajurit tangguh dan pemberani, Khalid tidak bertindak gegabah atau melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia tetap menjaga disiplin dan menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, sesuai pesan Nabi untuk meminimalkan kekerasan dalam pembebasan Mekah. Salah satu momen penting dalam misi Khalid adalah ketika ia dan pasukannya menghadapi sekelompok kecil orang Quraisy yang mencoba melakukan perlawanan. Dengan ketegasan dan keahliannya, Khalid berhasil menetralisir ancaman tersebut tanpa menimbulkan korban besar. Tindakannya ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang prajurit handal, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu mengendalikan situasi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Peran Khalid bin Walid dalam pembebasan Mekah menjadi bukti nyata kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada Nabi Muhammad dan agama Islam. Meskipun baru saja memeluk Islam, Khalid telah menunjukkan dedikasi luar biasa dan kesediaannya berkorban demi membela kebenaran. Tugas yang diberikan kepadanya dalam Fathu Makkah juga menjadi awal dari perjalanan panjangnya sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam, yang kelak akan memimpin berbagai penaklukan penting dan menyebarkan cahaya Islam ke berbagai penjuru dunia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah, 632 Masehi, dunia Islam memasuki babak baru penuh tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya gerakan kemurtadan, riddah, di berbagai wilayah Arab. Banyak suku yang sebelumnya menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad mulai membangkang dan menolak kekuasaan pemerintahan Islam di Madinah. Dalam situasi kritis ini, Khalid bin Walid muncul sebagai salah satu komandan militer terpenting yang memainkan peran kunci dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan umat Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalid bin Walid dipercaya memimpin pasukan dalam perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Perang ini bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga upaya mempertahankan kesatuan akidah dan politik umat Islam. Abu Bakar, yang dikenal sebagai pemimpin tegas dan bijaksana, menyadari bahwa hanya dengan kekuatan militer terorganisir dan dipimpin oleh sosok cakap, gerakan kemurtadan ini dapat diatasi. Khalid bin Walid, dengan reputasinya sebagai ahli strategi dan panglima perang handal, dipilih untuk memikul tanggung jawab besar ini. Salah satu kemenangan terbesar Khalid bin Walid dalam Perang Riddah adalah pertempuran Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah, 633 Masehi. Pertempuran ini melibatkan pasukan Muslim melawan pengikut Musailamah al-Kadzab, seorang nabi palsu yang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Musailamah berhasil mengumpulkan banyak pengikut dari suku Banu Hanifah dan menimbulkan ancaman serius terhadap persatuan umat Islam. Jika Musailamah tidak dihentikan, klaim kenabiannya dapat memecah belah umat Islam dan mengancam keberlangsungan dakwah Islam yang telah dibangun dengan susah payah. Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim dengan kecerdasan taktis dan keberanian luar biasa. Meskipun pasukan Musailamah memiliki jumlah besar dan semangat tempur tinggi, Khalid berhasil mengatur strategi efektif untuk menghadapi mereka. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa unit, masing-masing dengan tugas khusus, dan memastikan setiap gerakan pasukan dilakukan dengan presisi dan koordinasi baik. Pada puncak pertempuran, Khalid bin Walid sendiri turun ke medan perang, memimpin pasukannya dengan gagah berani. Pertarungan sengit terjadi, dan pasukan Muslim akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Musailamah. Musailamah al-Kadzab tewas dalam pertempuran ini, mengakhiri klaim kenabian palsunya dan menghancurkan gerakan yang ia pimpin. Keberhasilan Khalid bin Walid dalam pertempuran Yamamah memiliki dampak sangat besar. Pertama, kemenangan ini mengembalikan stabilitas dan keamanan di wilayah Arab, memastikan ajaran Islam tetap terjaga dari ancaman internal. Kedua, kemenangan ini memperkuat otoritas pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan menunjukkan bahwa umat Islam mampu mengatasi tantangan besar dengan persatuan dan kepemimpinan kuat. Ketiga, kemenangan ini semakin mengukuhkan reputasi Khalid bin Walid sebagai pedang Allah yang terhunus,
sosok tak tergantikan dalam menjaga dan memperluas wilayah Islam. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, adalah sosok yang tak terkalahkan di medan perang. Sepanjang karir militernya, ia memimpin pasukan Muslim meraih kemenangan demi kemenangan, baik dalam mempertahankan persatuan umat Islam maupun memperluas wilayah dakwah Islam ke Persia dan Romawi. Khalifah Umar bin Khattab, yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam, adalah pemimpin yang sangat bijaksana dan visioner. Ia menyadari bahwa popularitas dan kehebatan Khalid bin Walid di medan perang mulai menciptakan kultus individu di kalangan umat Islam. Banyak orang mulai menganggap bahwa kemenangan pasukan Muslim semata-mata karena kehebatan Khalid, bukan karena pertolongan Allah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam persepsi umat Islam tentang sumber kekuatan sejati. Umar bin Khattab, dengan kebijaksanaannya yang mendalam, memutuskan mengambil langkah tegas. Ia mengeluarkan keputusan memberhentikan Khalid bin Walid dari posisi komandan tertinggi pasukan dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat Nabi yang dikenal dengan kesederhanaan dan ketakwaannya. Keputusan ini bukan karena Umar meragukan kemampuan atau kesetiaan Khalid, tetapi untuk mengingatkan umat Islam bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan dari kehebatan individu. Reaksi Khalid bin Walid terhadap keputusan ini adalah bukti nyata keluhuran akhlak dan kedalaman imannya. Meskipun ia adalah seorang panglima tak terkalahkan dengan reputasi gemilang, Khalid menerima keputusan Umar bin Khattab dengan lapang dada dan kerendahan hati. Ia tidak menunjukkan kekecewaan atau protes, melainkan menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari ketaatannya kepada pemimpin umat Islam dan keimanannya kepada takdir Allah. Khalid bin Walid bahkan menyatakan, "Aku berperang demi Allah, bukan demi Umar." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran mendalam bahwa segala yang ia lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau kedudukan duniawi. Ia tetap setia melayani Islam, meskipun hanya sebagai prajurit biasa. Sikapnya yang tulus dan tanpa pamrih menjadi teladan bagi seluruh umat Islam tentang arti kesetiaan dan pengabdian sejati. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang, membela dan memperjuangkan agama Islam dengan segala kehebatan dan keberanian, Khalid bin Walid akhirnya memasuki masa pensiun. Ia memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di kota Homs, Suriah, sebuah kota yang ia turut bebaskan dari kekuasaan Romawi. Meskipun tidak lagi memegang pedang atau memimpin pasukan, Khalid tetap menjadi sosok yang dihormati dan dikenang oleh umat Islam. Kehidupannya di masa tua, serta wafatnya, menjadi penutup yang penuh makna bagi kisah hidup seorang legenda. Meskipun ia adalah seorang panglima perang yang telah meraih begitu banyak kemenangan dan kemuliaan, ia tidak pernah mencari kekayaan atau kemewahan. Ia menghabiskan waktunya dengan beribadah, mengajar, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan militernya kepada generasi muda. Khalid adalah sosok yang rendah hati, yang meskipun telah mencapai puncak kejayaan, tetap mengingat bahwa segala yang ia miliki adalah anugerah dari Allah. Khalid juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia sering membagikan harta yang ia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, menunjukkan bahwa kehebatannya tidak hanya terletak pada medan perang, tetapi juga dalam akhlak dan kepeduliannya terhadap sesama. Kehidupannya di Homs menjadi cerminan dari nilai-nilai Islam yang sejati, kesederhanaan, kerendahan hati, dan pengabdian kepada Allah. Khalid bin Walid wafat pada tahun 21 Hijriah, 642 Masehi, di Homs, Suriah. Penyebab kematiannya adalah sakit, yang mungkin merupakan akibat dari luka-luka dan kelelahan fisik yang ia alami selama bertahun-tahun berperang. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Khalid menyatakan penyesalan yang mendalam karena tidak mati syahid di medan perang. Bagi seorang prajurit sehebat Khalid, mati di tempat tidur bukanlah akhir yang ia impikan. Ia selalu berharap untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling mulia,
gugur sebagai syahid dalam membela agama Allah. Namun, meskipun tidak mati syahid, Khalid bin Walid tetap dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling berjasa dalam memperjuangkan Islam. Kehebatannya sebagai panglima perang, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan para khalifah, serta ketulusannya dalam berjuang demi agama Allah, telah mengukuhkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu tokoh terbesar dalam Islam. Khalid bin Walid meninggalkan warisan yang tak ternilai, baik dalam bidang militer maupun akhlak. Dalam bidang militer, taktik dan strategi perangnya masih dipelajari hingga hari ini. Kejeniusannya dalam membaca medan perang, ketangkasannya dalam memimpin pasukan, dan keberaniannya dalam menghadapi musuh yang lebih besar menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin militer di seluruh dunia. Namun, warisan terbesar Khalid bin Walid mungkin terletak pada akhlak dan kepribadiannya. Ia adalah teladan kesetiaan, keberanian, dan kerendahan hati. Meskipun ia adalah seorang yang hebat, ia tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu mengingat bahwa segala kemenangan yang ia raih adalah karena pertolongan Allah. Sikapnya yang tulus dan tanpa pamrih dalam berjuang demi Islam menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat Muslim. Khalid bin Walid mungkin telah pergi, tetapi namanya tetap hidup dalam hati umat Islam. Ia adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan kesetiaan. Kisah hidupnya, dari seorang musuh Islam yang tangguh menjadi pembela terdepan agama Allah, adalah bukti nyata akan kekuatan hidayah dan kebesaran Islam. Meskipun ia tidak mati syahid, pengabdiannya yang tulus dan perjuangannya yang gigih telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah.